Hai semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Bu Guru, apa sih yang dimaksud dengan kenampakan alam dan kenampakan buatan? Ibu guru akan menjelaskan satu persatu ya, jadinya disimak dengan baik. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang nampak di permukaan bumi atau alam. Permukaan bumi terdiri dari daratan dan perairan. Di bagian daratan terdapat berbagai macam kenampakan alam. Misalnya, daratan rendah, daratan tinggi, pegunungan, gunung, dan tanjung. Sedangkan bagian perairan berupa sungai, danau, selat, dan teluk. Nah, selanjutnya kita akan membahas kenampakan buatan ya. Kenampakan buatan adalah lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya, bendungan, pelabuhan, bandara, dan jembatan. Nah, sudah pada paham atau sudah bisa nggak nih membedakan yang mana kenampakan alam dan yang mana kenampakan buatan? Paham, Bu Guru. Nah, agar lebih paham lagi, kita akan membahas contoh dari kenampakan alam dan kenampakan buatan secara spesifik ya. Kita akan membahas contoh kenampakan buatan terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu bendungan. Bendungan adalah tempat pada permukaan tanah yang dimaksudkan untuk menyimpan atau menampung air saat terjadi kelebihan air atau musim penghujan. Kemudian air yang melimpah tersebut dimanfaatkan untuk keperluan pertanian dan berbagai keperluan lainnya pada saat musim kemarau. Yang kedua yaitu pelabuhan. Pelabuhan merupakan suatu daerah perairan yang terlindung dari gelombang dan digunakan sebagai tempat berlabuhnya kapal maupun kendaraan air lainnya yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan penumpang, barang maupun hewan. Yang ketiga yaitu jembatan. Nah, pasti kalian semua pernah kan melihat jembatan? Jembatan itu merupakan bagian dari kenampakan alam buatan loh, yang dimana fungsi dari jembatan itu penyeberangan berbagai transportasi ataupun untuk perjalan kaki. Yang keempat yaitu bandara. Siapa nih yang pernah naik ke bandara? Saya pernah, Bu Guru. Saya melihat banyak sekali pesawat terparkir di bandara. Iya, benar sekali. Bandara itu adalah kawasan tertentu yang digunakan sebagai pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, dan bongkar muat barang. Selanjutnya, kita akan membahas kenampakan alam ya. Seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi, bahwa kenampakan alam itu dibagi menjadi dua, yaitu daratan dan perairan. Jadinya, kita akan membahas kenampakan alam yang ada di daratan terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah. Beberapa manfaat dari dataran rendah, yakni sebagai kawasan pertanian, peternakan, perikanan, dan perumahan penduduk. Karena manfaat inilah, dataran rendah sering digunakan sebagai pusat aktivitas penduduk setempat maupun pendatang. Yang kedua adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah suatu daerah yang banyak gunungnya atau yang datarannya tinggi di atas permukaan laut. Ada berbagai manfaat dari dataran tinggi, yaitu
untuk perkebunan, wisata, dan untuk wilayah pemukiman. Yang ketiga, pegunungan. Pegunungan merupakan kumpulan atau gugusan beberapa gunung besar dan juga kecil yang memanjang dan sambung menyambung menjadi satu antara satu dengan yang lainnya. Manfaat pegunungan adalah dipergunakan sebagai kawasan pertanian sayur mayur, perkebunan teh, dan kopi, tempat rekreasi, penghasilan bahan kayu bangunan, dan tempat tambang. Yang keempat yaitu gunung. Gunung adalah suatu bentuk permukaan tanah yang letaknya jauh lebih tinggi daripada tanah-tanah di daerah sekitarnya. Manfaat dari gunung antara lain yaitu gunung menyediakan sumber air bersih, objek edukasi dan penelitian, dan tempat pendakian. Yang kelima adalah tanjung. Tanjung adalah tanah ujung yang diartikan sebagai daratan yang menjorok ke laut. Manfaat tanjung antara lain untuk lokasi tambak ikan, pintu masuk lalu lintas perdagangan, dan mengurangi kemungkinan banjir yang disebabkan oleh pasang surut air laut. Selanjutnya, ayo kita membahas kenampakan alam yang ada di perairan ya. Let's go! Yang pertama yaitu sungai. Sungai adalah suatu saluran drainase yang terbentuk secara alami yang mengalir ke lautan atau perairan besar lainnya. Ada beberapa manfaat dari sungai, yaitu diantaranya sebagai pengaliran air menuju tempat pertanian, sebagai tempat penampung air hujan, dan sebagai jalur transportasi. Yang kedua adalah danau. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang berisi air dan terpisah dari laut. Air di danau bisa berasal dari air hujan, sungai, atau mata air di bawah tanah. Danau dapat terbentuk secara alami atau secara buatan. Beberapa fungsi dari danau yaitu sumber air, penampungan air hujan, dan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Yang ketiga yaitu selat. Selat adalah jalur air sempit antara dua bidang tanah yang menghubungkan dua perairan besar dan terbentuk secara alami. Ada beberapa fungsi dari selat, yaitu biasanya selat dimanfaatkan sebagai jalur transportasi kapal feri dan sebagai pembatas antara dua wilayah. Dan yang terakhir adalah teluk. Teluk adalah lautan atau tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Adapun fungsi dari teluk yaitu sebagai pelabuhan dan tempat wisata. Kita masuk ke pembahasan terakhir ya, yaitu tentang dampak negatif dari kenampakan buatan. Yang pertama adalah membuang limbah pabrik di sungai. Pembuangan limbah pabrik langsung ke sungai memiliki dampak negatif yang serius terhadap lingkungan dan kehidupan makhluk hidup di sekitarnya. Limbah pabrik yang terbuang ke sungai dapat mencemari air, merusak ekosistem sungai, serta mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna yang bergantung pada sungai tersebut. Yang kedua yaitu pembukaan lahan baru untuk pembangunan bendungan. Pembangunan bendungan yang membuka lahan baru seringkali mengakibatkan dampak negatif terhadap ekosistem di sekitarnya. Proses pembukaan lahan baru untuk membangun bendungan seringkali melibatkan penebangan hutan dan mengusir habitat alami dari flora dan fauna yang tinggal di daerah sekitar tempat tersebut sehingga mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna tersebut. Bagaimana? Sudah pada paham kan apa itu kenampakan alam dan apa itu kenampakan buatan? Sudah paham Bu Guru. Nah, kalau sudah pada paham, Ibu akan memberikan soal ya untuk kalian kerjakan. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kedua, jelaskan perbedaan bendungan dan danau. 3.
Apa yang dimaksud dengan potensi kekayaan alam di sekitar tempat tinggal kita? Keempat, jelaskan dampak positif kenampakan buatan Indonesia dari segi ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Kelima, jelaskan dampak negatif kenampakan buatan Indonesia dari segi ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Keenam, bagaimana kenampakan buatan dan perairan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di sekitarnya? Ketujuh, jelaskan bagaimana kenampakan alam dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi di suatu daerah. Kedelapan, jelaskan pentingnya sholat pada kehidupan manusia. Kesembilan, mengapa penting untuk melestarikan sungai? Jelaskan upaya apa yang dilakukan untuk menjaga kebersihan. Yang ke-10, mengapa manusia penting untuk memahami kenampakan alam di Indonesia?